Inggris dan Amerika Serikat menandatangani fakta teknologi baru untuk memperkuat kerjasama di bidang AI, komputasi kuantum, dan energi nuklir sipil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menurunkan tarif masuk produk mobil asal Jepang menjadi 15% atau lebih rendah dari keputusan sebelumnya yakni 27,5%. Inggris dan Amerika Serikat menandatangani fakta teknologi baru untuk memperkuat kerjasama di bidang AI, komputasi, kuantum, dan energi nuklir sipil. Perusahaan raksasa Amerika Serikat termasuk Microsoft menjanjikan investasi senilai 31 miliar pound sterling atau sekitar 42 miliar US dollar di Inggris. Inggris dan Amerika Serikat menandatangani fakta teknologi baru untuk memperkuat kerjasama di bidang AI, komputasi kuantum, dan energi nuklir sipil. Kesepakatan yang dinamai Technology Prosperity Pact ini diumumkan dalam kunjungan kenegaraan Presiden Donald Trump ke Inggris dengan rangkaian acara kenegaraan di Kastil Windsor bersama Raja Charles. Fakta tersebut mencakup pengembangan model AI untuk layanan kesehatan, perluasan riset komputasi kuantum, serta penyederhanaan proyek nuklir sipil. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut fakta ini berpotensi membentuk masa depan jutaan orang di kedua sisi Atlantik. Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar Inggris dan investasi besar-besaran sektor teknologi diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi serta menjadikan Inggris pusat inovasi dengan regulasi yang lebih fleksibel dibanding Uni Eropa. Adapun investasi besar datang dari Nvidia yang akan menyebarkan 120.000 chip grafis di seluruh Inggris, proyek peluncuran terbesarnya di Eropa hingga kini. Selain itu, Microsoft akan menggelontorkan 22 miliar pound sterling untuk memperluas infrastruktur cloud, AI, dan membangun superkomputer raksasa di London Timur Laut. Ketua Microsoft Satya Nadella menegaskan Amerika tetap menjadi mitra teknologi terpercaya bagi Inggris. Sementara Presiden Brad Smith menyebut hubungan kedua negara kini semakin solid, terutama setelah regulator anti-monopoli Inggris mencabut penolakan akuisisi Activision Blizzard oleh Microsoft. Berbagai sumber IDX Channel. Amerika Serikat menurunkan tarif impor mobil asal Jepang dari semula 27,5% menjadi 15%. Sejalan dengan penurunan tersebut, Jepang akan meningkatkan investasi di Amerika Serikat dan meningkatkan impor produk pertanian asal Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menurunkan tarif masuk produk mobil asal Jepang menjadi 15% atau lebih rendah dari keputusan sebelumnya yakni 27,5%. Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada Senin kemarin mengatakan keputusan tersebut akan berlaku mulai hari Selasa ini dan kebijakan tersebut diterapkan 5 bulan pasca kebijakan Trump sebelumnya telah berdampak pada industri otomotif Jepang yang merupakan salah satu mitra utama perdagangan Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump sempat menaikkan tarif impor mobil asal Jepang dari semula 2,5% menjadi 27,5%. Kenaikan tersebut telah berdampak pada margin keuntungan produsen mobil Jepang dan sejumlah manufaktur komponen pendukung karena tertekan signifikan. Sebagai timbal balik atas penurunan tarif impor tersebut, Jepang berkomitmen meningkatkan investasi secara besar-besaran di Amerika Serikat. Jepang juga akan memperbesar impor produk pertanian asal Amerika Serikat. Namun meski penurunan tarif itu meringankan beban sektor otomotif Jepang, sejumlah kalangan menyebut angka 15% tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tarif sebelumnya dan masih membebani produsen mobil beserta industri terkait. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, ekspor domestik non-migas Singapura anjlok 11,3% pada Agustus 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, penurunan ini lebih lemah dari perkiraan analis, terutama dipengaruhi oleh turunnya ekspor barang elektronik dan non-elektronik. Ekspor domestik non-migas Singapura anjlok 11,3% pada Agustus 2025 dibanding tahun sebelumnya. Secara bulanan yang disesuaikan secara musiman, ekspor juga turun 8,9%, jauh di bawah proyeksi kenaikan 0,4%. Ekonom Barclays, Brian Tan, menyebut ekspor inti sebenarnya masih fluktuatif dan penurunan bisa jadi bersifat sementara. Di mana ekspor non-migas Singapura ke Amerika Serikat, China, dan Indonesia tercatat turun pada Agustus.
Sebaliknya pengiriman ke Uni Eropa, Taiwan, dan Korea Selatan justru meningkat. Namun beban tarif 10% dari Washington disebut semakin menekan ekspor Singapura, terutama yang ditujukan ke pasar Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Singapura, Gan Kim Yong, menilai kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga memperlambat permintaan dari mitra dagang lain. Pemerintah Singapura telah memperingatkan perlambatan ekonomi pada paruh kedua tahun ini meski sempat tumbuh di semester pertama. Adapun Enterprise Singapore sendiri masih memperkirakan pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 1-3% pada 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlight, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Militer Israel memulai serangan besar-besaran melalui darat ke wilayah Gaza. Ya, serangan tersebut dilancarkan saat Komisi Penyelidikan PBB menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza. Militer Israel resmi memulai serangan darat besar-besaran di Gaza pada Selasa malam waktu setempat usai menyatakan rencana tersebut sejak lama. Serangan tersebut dimulai dengan kendaraan lapis baja tanpa awak yang dikerahkan ke seluruh wilayah di Gaza. Menteri Pertahanan Israel Katz melalui media sosial menegaskan bahwa operasi ini bertujuan menghancurkan infrastruktur milik Hamas yang selama ini digunakan untuk melakukan tindak terorisme. Katz menyebut Israel tak akan berhenti hingga misi menghancurkan Hamas berakhir. Serangan darat ini diluncurkan tepat saat Komisi Penyelidikan PBB merilis laporan yang menyatakan Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina khususnya di wilayah Gaza. Ketua Komisi Penyelidikan PBB, Navi Pillay menegaskan, tindakan Israel tersebut menunjukkan niat yang nyata untuk menyingkirkan warga Palestina di Gaza. Data PBB mencatat sekitar 140.000 orang mengungsi dari wilayah Gaza dalam sebulan terakhir dan ratusan ribu warga Gaza lainnya masih terjebak. Juru bicara UNICEF, Tess Ingram menegaskan saat ini tidak ada tempat aman bagi anak-anak dan keluarga di Gaza. Berbagai sumber IDX Channel. Qatar dan Amerika Serikat memperbarui kerjasama pertahanan usai serangan Israel ke wilayah Doha pada pekan lalu. Pembaruan perjanjian ini merupakan perkembangan dari penandatanganan kerjasama pertahanan Qatar dan Amerika Serikat yang dilakukan pada Juni 1992. Pemerintah Qatar mempercepat penandatanganan pembaruan kerjasama pertahanan strategis dengan Amerika Serikat. Percepatan tersebut dilakukan terkait serangan Israel ke Qatar pada 9 September lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan pembaruan kerjasama pertahanan kedua negara sebenarnya sudah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu. Namun saat ini terdapat kebutuhan untuk mempercepat realisasi pembaruan kerjasama, khususnya pasca serangan Israel. Namun Kementerian Luar Negeri Qatar belum memperinci poin-poin dalam pembaruan kerjasama itu. Qatar menilai perlunya penguatan kerjasama pertahanan usai bobolnya sistem pertahanan udara dalam serangan Israel pada Selasa pekan lalu. Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan para pimpinan Hamas yang berada di Doha, Qatar. Di sisi lain, Amerika Serikat juga membutuhkan Qatar dalam kerjasama pertahanan. Karena Qatar memiliki pangkalan militer di Al-Udeid yang notabene merupakan pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah. Pembaruan perjanjian itu merupakan pengembangan dari penandatanganan kerjasama pertahanan Qatar dan Amerika Serikat yang dilakukan pada Juni 1992 silam. Berbagai sumber IDX Channel.